Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Gas yuk. Bab 569-572. Meskipun dia dimanfaatkan, Lu King selalu merasa bahwa kecantikan ini memiliki hubungan dekat dengan tuannya, jadi dia hanya bisa menahannya dalam diam. Li Fugui terbatuk dan berkata, "Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo pergi sekarang." Begitu dia berbicara, orang-orang lainnya berhenti berbicara, dan setelah meninggalkan kafe, beberapa mobil yang sudah lama menunggu menuju ke arah rumah tua keluarga Sangguan, yaitu Ziyuan, bergegas ke sana. Setengah jam kemudian, Li Fugui keluar dari mobil dan keluar dari Taman Ungu. Mereka melihat orang-orang dari game ke-6 telah mundur. Penjaga yang dikirim oleh Kolosseum mengambil alih sini. Karena rahasia penting yang tersembunyi di rumah tua keluarga Sangguan, Li Fugui tentu saja lebih mempercayai Kolosseum. Jadi Li Fugui menyerahkan urusan di sini ke Kolosseum. Keluarga besar seperti keluarga Yu dan keluarga Wei memiliki campuran ikan dan naga, dan tidak mengherankan jika ada sedikit sampah. Belum lagi Li Fugui tentu saja tidak akan menguji kedua keluarga besar itu dalam hal semacam ini. Tuan Sangguan King memandang ke rumah besar itu dengan senyum mengejek di wajahnya, dan berkata, "Makam leluhur keluarga Sangguan saya ada di puncak gunung ini, yang merupakan kawasan terlarang, dan biasanya hanya Sangguan King Feng yang bisa melakukannya sendiri. Pergilah. Sisanya akan dihukum oleh aturan klan jika mereka masuk tanpa izin." "Pimpin jalan," kata Li Fugui sambil tersenyum. Sangguan King Shi tidak segera bertindak, tetapi pertama-tama melihat ke arah bulan di langit. Saat ini belum terlalu larut, dan bulan baru saja muncul, tersembunyi di balik awan, terlihat samar-samar, dan cahayanya sedikit redup. "Jangan khawatir. Waktu terbaik untuk masuk adalah saat bulan berada di tengah langit." Setelah Tuan Sangguan King meninggalkan kata-kata ini, dia menggerakkan langkahnya dan berjalan perlahan menuju puncak gunung. Melihat Tuan Sangguan King tidak menjelaskan alasannya, Li Fugui tidak bertanya lagi, tapi berjalan ke samping dan berkata dengan santai, "Selain obat mujarab, apakah ada sesuatu yang berharga di dalamnya?" Tuan Sangguan King mencibir dan berkata, "Keluarga Sangguan saya telah ada selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak kekayaan yang telah saya kumpulkan, dan ada banyak hal berharga, tetapi saya tidak tahu di mana mereka disembunyikan. Setelah Anda tangkap Sangguan King Feng, hanya dengan menyiksanya dengan kejam kita dapat menemukan omong kosong itu." Li Fugui berpikir dalam hati bahwa jika dia bisa menangkap Sangguan King Feng, lalu mengapa aku bertanya padamu? Tidak peduli apapun, Sangguan Feng sekarang sudah menjadi kepastian, presiden konferensi eliksir berikutnya, Tuan Gu. Selama dia tidak ingin kehilangan wajah lamanya, dia harus melindungi Sangguan Xing, dan Sangguan Feng tidak punya pilihan. Yang terpenting sebenarnya Li Fugui tidak menginginkan Sangguan King Feng yang masih hidup. Jika dia bisa mati tanpa mengetahui alasannya, itu akan menjadi hasil terbaik. Lagi pula hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia. Li Fugui tiba-tiba teringat pada Shao Ai Guo lagi. Jika sebelumnya dikatakan Shao Ai Guo benar-benar berkolusi dengan keluarga Sangguan, maka malam ini saya khawatir tidak akan damai. Shao Ai Guo telah lama menjadi kapten tim kedua Biro ke-6, dan dia telah lama beroperasi di kota Qingzhou. Tentu saja, koneksi dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Alasan mengapa Li Fugui memutuskan untuk melakukannya mengambil tindakan hari ini untuk menakut-nakuti Shao Ai Guo adalah dengan memperingatkannya agar tidak melakukan beberapa hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Hembusan angin gunung bertiup dari kedua sisi, dan Li Fugui dapat merasakan bahwa malam ini ditakdirkan menjadi malam yang tidak nyaman. Rumah tua keluarga Sangguan sangat besar dan pemandangannya sangat indah, sehingga setelah sekelompok orang berjalan menuju puncak gunung, mereka tetap tidak merasa membosankan. Sebaliknya, berdiri di puncak gunung, memandangi laut yang gelap di kejauhan,
mendengarkan suara ombak yang menerjang laut, suasana menjadi damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Li Fugui meliriknya, di puncak gunung, di perut agak jauh dari tepi tebing, memang ada kuburan yang dilingkari. Dalam kegelapan, ada kuburan silih berganti di kuburan. Kalau orang biasa ada sini, aku takut sudah merinding. Tempat ini benar-benar merupakan harta karun pertanda geomantik. Keturunan keluarga Sangguan cukup pandai dalam memilih tempat. Tuan Mingjing juga melihat sekeliling, dan akhirnya berkomentar dengan kagum. Dewi kota yang sangat dingin Liu Xia tiba-tiba mengendus, dan berkata dengan ragu-ragu, "Aku mencium bau busuk, seperti mayat yang membusuk." Li Fugui terkejut, dan hendak berbicara ketika Suetu mengerutkan kening. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Saya juga menciumnya, seharusnya di kuburan itu, Tuan Li. Tempat ini tidak sederhana, kita harus berhati-hati." Tidak berbicara, mata Li Fugui langsung tertuju pada wajah Sangguan Qingxi. Melihat ekspresi Sangguan Qingxi menjadi aneh, dia sedikit menyipitkan matanya dan bertanya, "Sangguan Qingxi, apa yang terjadi? Bisakah kamu menjelaskannya kepada kami?" Baik Suetu maupun Kuiksen adalah pembunuh jenius di dunia web gelap, dan keduanya memiliki bakat yang berbeda dari orang biasa. Li Fugui tentu saja memilih untuk mempercayai mereka dalam hal ini. Dan Li Fugui terlalu sedikit mengalami kejadian terbalik di selokan. Meskipun itu semua terjadi pada lawannya, semakin sering hal ini terjadi, Li Fugui menjadi semakin berhati-hati. Suetu dan Yinhu berada satu di kiri dan satu lagi di kanan. Diam-diam terjebak ke arah di mana Sangguan Qingxi bisa melarikan diri, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Tuan Sangguan Qing tertawa keras, dan berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, "Lihatlah keberanianmu. Rumah ini milikmu sekarang. Bukankah hanya beberapa orang mati? Apa yang perlu ditakutkan? Aku tahu, ini adalah mayat hitam." "Itu pasti mayat hitam," teriak Lu Qing. Sangguan Qingxi menatap Lu Qing dengan heran, lalu berkata, "Kamu tahu mayat hitam itu? Jadi kamu pasti keturunan keluarga ramuan hitam." Ramuan hitam. Sebelum mereka datang, keduanya hanya mengetahui bahwa ada suatu tindakan penting. Namun mereka tidak mengetahui apa yang disebut dengan tindakan penting tersebut. Sekarang setelah mendengar kalimat tersebut, mereka sudah dapat menebaknya. Wajah Suetu dengan cepat pulih, karena dia menemukan bahwa tidak ada bedanya apakah dia mengetahui rahasianya atau tidak. Dia telah melihat metode Li Fugui melawan Yinhu, dan dia tidak merasa bahwa begitu dia mengungkapkannya, dia akan melakukannya. Rahasia Li Fugui masih hidup, mata Silver Fox berkedip. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat yang sama, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Apa itu mayat hitam? Li Fugui mengangkat alisnya dan bertanya dengan penuh minat. Sekarang Lu Qing tahu tentang kelainan di sini. Li Fugui tidak terlalu khawatir. Lu Qing berkata dengan samar, "Tuan, saya tidak tahu sekarang. Sebaiknya saya memberitahu Anda ketika saya kembali." Master Sangguan Qing mencibir dan berkata, "Tidak ada yang disembunyikan. Bukankah mayat hitam hanyalah zombie? Tentu saja, ini sangat berbeda dengan zombie tradisional. Karena mayat hitam ini tidak terbentuk secara alami, tetapi diinduksi secara artifisial dengan obat-obatan, ya." "Bagaimana kekuatanmu?" Suetu bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang lainnya juga memandang Sangguan Qingxi. Pertanyaan ini tidak diragukan lagi adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Sangguan Qingxi mencibir dan berkata, "Kekuatannya paling banyak setara dengan prajurit kuno di tingkat energi gelap, dan itu bukan apa-apa, jika Anda benar-benar menggunakan tangan Anda. Hal yang kikuk seperti itu sangat mustahil untuk mengalahkan para prajurit kuno." Berkata pada titik ini, ekspresi Tuan Sangguan Qing menjadi sangat aneh lagi, dipenuhi dengan kemarahan, ingatan, dan rasa sakit, dan dia berkata setelah waktu yang lama, "Ini bukan apa-apa, yang paling kuat di sini adalah Raja Mayat Hitam, Li." Fugui hanya merasa bahwa pengetahuannya telah meningkat sedikit.
tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa hal semacam ini pun dapat dihasilkan oleh obat. Tapi dia tidak perlu memikirkannya, ini seharusnya efek dari ramuan hitam. Jika ramuan biasa bisa melakukannya, dia pasti sudah membacanya dari buku kedokteran. Garis bawah Kingshi diejek berkata, apa yang aneh tentang ini, untuk prajurit kuno? Dapatkah orang biasa dianggap manusia? Itu hanya barang habis pakai, mereka sama sekali tidak peduli dengan hidup dan mati orang biasa. Dan jika Anda tahu bahwa hitam Raja Mayat adalah bagaimana Anda mengembangkannya, maka Anda mungkin bahkan tidak akan memiliki emosi marah. Tidak perlu orang lain bertanya, Sangguan Kingshi berkata, Raja Mayat Hitam ini sebenarnya adalah leluhur keluarga Sangguan kita. Dia secara sukarela menjadi tujuan dari boneka pohon induk roh hitam adalah untuk memberikan kartu kepada keluarga Sangguan. Ketika Li Fugui mendengar ini, keraguan muncul di dalam hatinya. Dia bertanya, karena keluarga Sangguan Anda memiliki kartu truf seperti itu, mengapa Sangguan King Feng tidak menggunakan metode ini ketika saya menghancurkan keluarga Sangguan Anda? Feng memikirkannya, hanya saja saat itu siang bolong, dan kurasa masa menstruasi pohon induk telah memasuki masa yang melemah, sehingga Raja Mayat Hitam tidak bisa keluar sama sekali. Jika kamu datang pada malam hari, bahkan jika kamu membawa ribuan prajurit kuno, pada akhirnya, aku akan dikalahkan. Li Fugui bertanya dengan curiga, apakah Raja Mayat Hitam begitu kuat? Lu King memandang Sangguan Kingshi dengan jijik, dan dia tidak mau mendengarkan pria ini lagi. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menjelaskan dan berkata, Tuan, sebenarnya, yang disebut Raja Mayat Hitam ini tidak misterius. Itu hanya virus super. Hal yang paling kuat tentang virus super tidak pernah toksisitasnya, tapi itu menular. Mengerti maksudnya? Tuan Sangguan King tertawa keras, tetapi tawa itu sangat tidak menyenangkan, dan dia berkata, ya, anak ini benar, Raja Mayat Hitam adalah boneka dari pohon induk roh hitam, maka mayat hitam yang terinfeksi lainnya adalah boneka dari pohon induk roh hitam, Black Corpse King. Prajurit kuno biasa tidak bisa melawan virus ini sama sekali. Li Fugui mengerutkan kening, dan bertanya, lalu bagaimana kita melewati Raja Mayat Hitam ini dan memasuki tempat di mana pohon induk roh hitam berada? Dengan kejam tersenyum di wajahnya, dia berkata, ini sangat sederhana. Anda hanya perlu mendapatkan daging manusia, semakin segar semakin baik, dan Anda akan dapat menarik Raja Mayat Hitam. Maka secara alami kita akan bisa masuk dengan lancar. Mata Li Fugui menjadi dingin, dan dia berkata perlahan, Tuan Sangguan King, Anda sekarang adalah konsultan perusahaan, saya dapat mentolerir karakter Anda. Tetapi jika Anda mengatakan hal serupa di masa depan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepadamu. Ekspresi Master Sangguan King berkedut ketika dia mendengar ini. Dan kemudian dia menjadi sangat tenang. Alih-alih berbicara dengan nada kasar, dia berkata dengan acuh tak acuh, setelah pohon induk Black Spirit memasuki periode pelemahan, Raja Mayat Hitam harus melakukannya. Keluarlah untuk mandi di bawah sinar bulan. Jika tidak maka akan sangat menyakitkan. Jadi kita hanya perlu menunggu sampai bulan di langit dan Raja Mayat Hitam keluar, baru kita bisa masuk. Li Fugui tidak peduli dengan sikap Sangguan Kingshi. Dia terus bertanya, lalu berapa lama waktu yang kita punya? 4 jam, Sangguan Kingshi berkata tanpa ragu-ragu. Li Fugui mengerutkan kening lagi. Menurut Lu King, jika dia ingin sepenuhnya menyerap pohon induk Black Spirit, meskipun prosesnya berjalan lancar, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hari. 4 jam pasti tidak cukup faktanya. Li Fugui juga bisa menunggu dengan sabar, dan menunggu hingga waktu yang tepat untuk menyerap pohon induk Black Spirit. Namun jika pohon induk Black Spirit tidak menyerap daging manusia, ia akan menyusut, dan Li Fugui tentu saja tidak mungkin melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Yang kedua adalah dia berspekulasi tentang pohon induk Black Spirit. Saya khawatir tidak akan sesederhana itu. Jadi masalah ini harus dilakukan secepatnya. Li Fugui segera bertanya, apakah
Ada metode apa yang bisa membunuh Raja Mayat Hitam itu? Tuan, sama sekali tidak. Kali ini. Sebelum Tuan Sangguan King berbicara, Lu King menjadi cemas terlebih dahulu, dan Li Fugui bertanya dengan heran. Mengapa? Lu King tersenyum pahit dan berkata, hal yang paling menjijikkan tentang Raja Mayat Hitam ini adalah meskipun kamu membunuhnya, itu akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya, karena benda ini sudah mati. Bagaimana bisa virus super begitu mudahnya? Dapatkah menargetkan prajurit kuno mati? Itu hanya akan meledak sepenuhnya pada saat itu. Para prajurit kuno hanya perlu pergi dari sini. Tetapi orang-orang biasa akan tamat. Wajah Li Fugui menjadi gelap. Dia bukan orang baik, tapi dia juga bukan orang jahat. Secara alami, dia memiliki hati nurani. Jadi tidak mungkin dia sendirian menyebabkan akhir yang begitu kejam. Dan jangan lupa, Wakil Direktur Ming sekarang berada di kota Qingzhou, yang berarti keadaan menjadi serius, dan Biro ke-6 akan melakukan intervensi sesegera mungkin. Tidak peduli apapun, keberadaan Biro ke-6 adalah untuk melindungi semua orang dalam hal ini. Tanah. Apakah itu prajurit kuno atau orang biasa? Pada saat itu, begitu Wakil Kepala Ming mengetahui bahwa dia yang melakukannya, dia akan tamat. Li Fugui menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah tidak ada jalan lain? Ya. Lu King tidak peduli dengan hal lain saat ini, dan segera berkata, kendalikan pohon induk roh hitam dan bunuh mayat hitam itu. Raja, jika Anda menyerapnya, Anda akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan sempurna tanpa masalah di masa depan. Sangguan King Shi tiba-tiba menyela dan berkata, metode ini memang metode terbaik, tetapi masalahnya adalah pohon induk roh hitam adalah saat ini melemah. Untuk sementara, saya jatuh ke dalam keadaan tertutup, dan tidak mungkin melakukan apa yang Anda katakan. Saya punya cara. Lu King mengertakkan gigi, lalu mengeluarkan ponselnya, dan dengan cepat mengedit satu paragraf di atasnya dengan jarinya, tetapi tidak mengirimkannya. Sebaliknya, dibawa ke depan Li Fugui. Li Fugui melihatnya sekilas, dan kemudian wajahnya menjadi rileks. Pertama-tama dia menghapus teks di dalamnya, dan kemudian berpikir. Suasana di puncak gunung tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Tidak ada yang tahu apa yang tertulis di baris yang ditunjukkan Lu King kepada Li Fugui. Tetapi semua orang yang hadir adalah orang-orang pintar, sehingga mereka tahu bahwa Li Fugui sepertinya adalah apa yang harus dipilih. Setelah sekian lama, Li Fugui berkata, Lu King, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Lu King terkejut, dan kemudian bertanya, Guru, apakah Anda tidak memikirkannya lagi? Li Fugui menggelengkan kepalanya. Dia berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menderita karenanya. Terlebih lagi, saya tidak punya pilihan. Metode ini adalah metode terbaik. Lu King memikirkannya. Dan tidak ada bujukan. Li Fugui dengan santai memandang guru Sangguan King dan berkata, 4 jam sudah cukup, Tuan Sangguan King. Anda bertanggung jawab untuk membawa kami masuk, dan saya akan mengurus sisanya. Presiden Li, saya akan melakukan apapun yang Anda katakan. Li Fugui mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sekarang sudah gelap gulita, dan bulan juga muncul dari awan, cahaya terang menyinari dunia, penuh kesucian. Tiba-tiba, Li Fugui memperhatikan bayangan hitam melintas di kuburan leluhur keluarga Sangguan di kejauhan, dan kemudian bau mayat yang menyengat memenuhi udara. Hati Li Fugui tergerak, dan dia melihat ke depan, dan melihat sosok hitam selangkah demi selangkah, keluar dari kuburan, dan berjalan menuju batu besar teratas. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat, hanya butuh 10 detik untuk melompat ke atas batu besar, lalu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya, dan menghadap bulan terang di atas langit. Batu itu kebetulan bermandikan sinar bulan, dan Li Fugui serta yang lainnya dapat melihat dengan jelas penampakan sosok hitam itu. Mereka melihat bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah mayat hitam dengan sosok bengkak, kulit telanjang ditutupi bintik-bintik mayat, dan tubuh cacat dan bengkok. Dari penampilannya saja,
Li Fugui bisa yakin bahwa meskipun itu adalah Sangguan Qingxi, dia pasti tidak akan bisa mengenali nenek moyang keluarga Sangguan yang mana. Perut Li Fugui jungkir balik saat mencium bau busuk, dan ada bau yang membuatnya tidak nyaman, dan meresap. Sangguan Qingxi menatap mayat hitam itu untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, "Sekarang, kalian semua ikut denganku." Setelah mengatakan ini, Sangguan Qingxi memimpin dan berjalan langsung menuju kuburan. Li Fugui tidak terburu-buru mengikutinya, tetapi mengeluarkan beberapa botol porselen kecil dari sakunya, membagikannya kepada semua orang, dan kemudian menjelaskan, "Jika kamu menyimpannya di mulutmu, kamu tidak akan mencium baunya, Lu Qing." Mendengar tanpa basa-basi lagi, ia langsung menuangkan cairan spirit dari botol porselen kecil ke dalam mulutnya dan menutup mulutnya rapat-rapat, meski tidak berbicara. Terlihat dari ekspresinya yang menenangkan bahwa efeknya seharusnya sangat bagus. Suetu dan Quicksand melakukan hal yang sama, dan setelah beberapa saat, ekspresi semua orang menjadi lebih natural. Li Fugui memimpin beberapa orang, mengikuti Master Sangguan Qing, dan berjalan ke kuburan. Meski keluarga Sangguan kaya dan berkuasa, namun makam leluhur ini sangat primitif dan sederhana. Baik bangunan luar maupun batu nisan di dalamnya, semuanya bisa dilihat, tidak ada suasana mewah. Meskipun di dalamnya sangat bersih, bahkan tidak ada satupun gulma. Tetapi siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan merasa bahwa ini adalah kuburan yang dibangun oleh orang modern, tetapi seharusnya kuburan kuno. Setelah memasuki kuburan keluarga Sangguan, Li Fugui dan yang lainnya semakin dekat dengan Raja Mayat Hitam. Li Fugui merasa sedikit gugup di hatinya, tetapi melihat ekspresi alami di wajah Tuan Sangguan Qing, dia merasa lega. Faktanya, meskipun Li Fugui mendengar Lu Qing dan Sangguan Qingxi menggambarkan Raja Mayat Hitam itu menakutkan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan Raja Mayat Hitam. Li Fugui sebenarnya tidak merasakan apapun dari Raja Mayat Hitam horor. Terus terang, ini hanyalah mayat. Segera, di bawah kepemimpinan Sangguan Qingxi, beberapa orang berjalan ke ujung kuburan, yaitu di bawah batu besar, dan ada gerbang besi berat yang tertutup di sana. Sangguan Qingxi mengulurkan tangannya, tangan kirinya jarinya mengusap di telapak tangan kanannya, darah mengalir keluar dan tercetak di pintu. Hal ajaib terjadi, pintu terbuka secara otomatis. Melihat pemandangan ini, Li Fugui untuk pertama kalinya merasa bahwa prajurit kuno dan manusia biasa memang orang dari dua dunia. Di dalam gerbang terdapat lorong gelap dan luas, yang jelas dibangun dengan banyak tenaga dan sumber daya material. Suetu mengeluarkan korek api, menyalakan obor yang sudah disiapkan, dan masuk jauh ke dalam lorong. Nyala api berkobar, tetapi tidak ada yang abnormal. Suetu mengendus hidungnya lagi untuk memastikan tidak ada yang abnormal, lalu berkata, "Tidak masalah, pimpin jalan." Li Fugui mengangguk, tetapi suasana hatinya menjadi tegang. Perasaan ini seperti berburu harta karun atau mengunjungi makam. Tentu saja ini bukan alasan mengapa Li Fugui gugup, yang sebenarnya membuatnya gugup adalah hal yang tidak diketahui. Dan ketika dia mengambil langkah ini, dia harus menghadapi semua bahaya yang tidak diketahui, dan tidak ada jalan untuk mundur. Tuan Sangguan Qing juga memegang obor dan masuk ke lorong. Suetu berada di posisi kedua, disusul oleh Lu Qing, disusul oleh Li Fugui dan Quicksand, dan Tuan Ming Jing menjadi yang terakhir. Setelah beberapa orang berjalan beberapa saat, Li Fugui menemukan bahwa lorong ini sangat sempit dan panjang, dan terus menurun. Di puncak gunung, angin menderu-deru dan suhunya sangat rendah, tetapi lorong ini sehangat musim semi. Setelah beberapa orang berjalan sekitar 10 menit, bagian depan tiba-tiba terbuka, dan sebuah aula yang sangat luas muncul. Ada banyak tablet spiritual yang diabadikan di aula, dan ada lilin yang menyala. Yang paling menarik bagi Li Fugui adalah lilin yang menyala itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan sebenarnya memancarkan aroma yang menyegarkan.
Guru Sangguan King tiba-tiba berhenti ketika dia melihat roh nenek moyang keluarga Sangguan, lalu berjalan ke atas, menyalakan 3 batang dupa, berlutut di atas kasur dengan hormat, dan melakukan 3 sujud dan 9 sujud. Li Fugui melihat pemandangan ini dengan heran, tapi tidak mengatakan apapun. Setelah Sangguan King Shi menyelesaikan semua ini, dia berdiri dan terus berjalan ke depan. Dia berjalan di depan. Orang lain tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Jadi dia berkata, "Selanjutnya Anda akan melihat beberapa hal yang mungkin saya harap Anda tidak melihatnya, terlalu terkejut dengan pemandangan yang tidak ingin kamu lihat." Li Fugui secara alami siap dengan apa yang dikatakan Sangguan King Shi. Sedangkan orang-orang lainnya, mereka memiliki ekspresi berbeda dan tidak banyak bicara. Li Fugui mengikuti dan terus berjalan ke depan. Setelah melewati aula, lorong terus menurun, dan udaranya menjadi kusam. Pada saat yang sama, ada bau busuk yang menjijikkan keluar dari sana. Semakin jauh Anda turun, semakin kuat baunya. Setelah berjalan beberapa menit lagi, bau busuk dan busuk begitu kuat hingga tak tertahankan. Namun, beberapa dari mereka adalah prajurit kuno, dan mereka memiliki cairan roh khusus Li Fugui untuk menahan napas, sehingga mereka masih bisa masuk lebih dalam. "Kami sudah sampai," Sangguan King Shi, yang berjalan di depan, tiba-tiba berkata. Li Fugui melihat ke lorong di depannya, tapi saat itu masih gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apa yang tersembunyi di depannya. Berhenti. Setelah mengambil beberapa langkah, Sangguan King Shi berhenti. Setelah itu, di bawah perhatian Li Fugui dan yang lainnya, Tuan Sangguan King mengulurkan tangannya dan meraba-raba kegelapan di depannya. Segera setelah itu, lorong itu tiba-tiba bergetar. Tuan Ming Jing segera memblokir Li Fugui. Sementara Lu King ditempatkan di belakangnya oleh Li Fugui. Adapun pembantaian darah dan pasir apung, mereka semua tampak defensif. "KKK," terdengar suara roda gigi berputar, lalu terdengar suara gemuruh gesekan, dan seberkas cahaya terang tiba-tiba melesat dari depan. Li Fugui menyipitkan matanya dan terbiasa untuk beberapa saat, tetapi cahaya di lorong menjadi semakin melimpah, dan bahkan Li Fugui bisa mencium bau asin dan lembab yang unik di angin laut. Mungkinkah tempat ini sudah berada di bawah laut? Li Fugui menebak dalam benaknya. Bagaimanapun, Ziyuan tempat keluarga Sangguan berada awalnya dekat dengan laut. Bahkan jika lorong ini benar-benar bisa mengarah ke suatu tempat di bawah laut, Li Fugui tidak akan terkejut. Namun, Li Fugui dengan cepat menolak gagasan ini, karena mereka sudah lama tidak bepergian, dan meskipun mereka sudah pergi jauh, kecil kemungkinannya mereka telah mencapai dasar laut. Lagi pula, Li Fugui tidak kekurangan akal sehat dasar. "Oke, kita bisa melanjutkan." Tuan Sangguan King meniup obor, lalu memasukkannya ke dinding lorong, dan yang lainnya melakukan hal yang sama, dan kemudian Sangguan King Shi adalah orang pertama yang keluar dari jalan yang sangat sempit dan panjang ini, jalan. Saat Li Fugui dan yang lainnya keluar dari lorong satu persatu, semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Di luar lorong, ada bangunan transparan yang sangat besar. Struktur utamanya adalah logam, dan seluruh bangunan tertutup oleh lapisan kaca transparan. Yang terpenting adalah Li Fugui tidak tahu apakah benda-benda ini terbuat dari bahan apa. Itu terbuat dari. Hal yang paling mengejutkan adalah ada dunia bawah laut yang penuh warna dan hidup di luar gedung besar. Ikan besar bergoyang maju mundur, dan ikan kecil yang tak terhitung jumlahnya membentuk bola ikan besar, termasuk karang dan bangkai kapal. Li Fugui juga melihat reruntuhan arsitektur kuno tidak jauh dari sana. "Apakah tempat ini dibangun oleh keluarga Sangguanmu?" Rao Yiming, dengan konsentrasi Tuan Ming Jing, matanya tegak saat ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan pertama. Tuan Sangguan King tertawa, dan tiba-tiba berjalan di bawah dinding yang tampak seperti kaca transparan, lalu meninju kaca itu dengan keras. Boom! Suara tumpul bergema di seluruh gedung yang tertutup.
namun tembok itu tetap tidak bergerak. Sangguan King Shi berkata dengan sinis, "Tuan Mingjing, mengapa Anda tidak menebak dari bahan apa ini dibuat? Tempat ini tidak dibangun oleh keluarga Sangguanmu." Lu King juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Sangguan King berkata terus terang, "Betapa bodohnya, apakah saya tidak menjelaskannya dengan cukup jelas? Tentu saja, ini tidak dapat dibangun oleh keluarga Sangguan kita. Bahkan jika kita memiliki ide ini, tidak mungkin bagi kita untuk memiliki kemampuan ini." Lu King tersipu, sedikit kesal, tapi dia tidak peduli tentang orang gila seperti Sangguan King Shi. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, dan dia bertanya dengan ragu, "Mengapa saya tidak melihat pohon induk roh hitam yang Anda sebutkan?" Tuan Sangguan King menunjuk ke lantai dan berkata sambil tersenyum, "Ada di sini." Lantai melirik, tapi tidak ada apapun di atas lantai. Pada saat ini, Tuan Sangguan King menyentuh beberapa mekanisme, dan lempengan batu di tanah mulai bergerak. Semua orang mundur ke dinding tanpa peduli mengagumi pemandangan indah di sini. Dengan gerakan cepat dari lempengan batu, sebuah lubang hitam besar perlahan-lahan membentang di tengah, dan kemudian terbentuk sepenuhnya di bawah pengawasan semua orang. Disertai dengan bau aneh yang tak terkatakan, bau ini tidak bau, sebaliknya sedikit manis. Setelah menghirupnya, orang akan merasakan baunya dan ingin menghirup lebih banyak. Hati Li Fugui bergetar, dia menahan nafas, dan pada saat yang sama mengingatkan, semuanya, hati-hati, sebaiknya jangan bernafas. Mendengar ini, Suetu, Liu Xia dan yang lainnya segera memasuki keadaan menahan nafas, dan kemudian semua orang mata menoleh ke arah melihat lubang hitam besar di tengah bangunan. Segera setelah itu, Li Fugui dan yang lainnya melihat ada pohon hitam besar yang bengkok dan menakutkan berdiri di bawah lubang hitam besar. Akar pohon hitam besar menutupi seluruh dinding, padat dan rumit, seperti jaring laba-laba, sekilas tampak membentuk rune yang terdistorsi, yang anehnya tak terlukiskan. Yang paling mengejutkan Li Fugui adalah bahwa seluruh pohon raksasa hitam itu sangat hitam, tanpa daun di atasnya. Tetapi pada batang dan dahannya, tampak ada lapisan cairan hitam yang menggeliat, dan di atas pohon hitam itu, masih ada kuncup bunga besar mekar. Ini pohon induk Black Spirit. Pohon ini sangat aneh. Sekilas terlihat mati, namun sekilas terlihat hidup. Lihatlah batang pohon hitam besar ini, mengapa terasa seperti serangga, merangkak. Suetu jarang, dan mengatakan sesuatu. Tuan Mingjing menatap pohon hitam besar itu dengan wajah serius, dan berkata, "Pohon besar ini terlihat sangat tidak menyenangkan, tidak diketahui." "Tentu saja, hahaha, kenapa kamu tidak melihat lebih dekat ke bawah pohon itu? Ambil lihat, apa itu?" Sangguan King Shi tertawa lagi dengan cara yang gila. Mendengar ini, Li Fugui melihat lebih dekat, dan ekspresinya berubah drastis. Karena Li Fugui tiba-tiba melihat ada lapisan zat putih menutupi batang pohon besar itu, awalnya dia tidak menyadarinya, tapi sekarang, bersambung.